Halo sahabat pecinta channel Gus Baraja. Sebelum kita lanjut nonton videonya, bantu channel ini agar bisa terus berkembang dan terus mengudara dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar Anda terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya saat ini. Dan yang terpenting, jangan lupa juga untuk share video ini kemanapun, ke relasimu, ke temenmu, sahabatmu, suamimu, istrimu, Pak RT, Bu RT, semuanya deh pokoknya. Yang penting kita sama-sama bagi manfaat. Thank you ya, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil ladhim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di sini Gus Baraja di channel Gus Baraja, channel kesayangan kita semuanya. Buat kamu yang barusan mampir dan yang sudah lama mampir juga, sudah lama nonton video saya tapi lupa untuk klik tombol subscribe, jangan lupa segera diklik dulu, dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru seperti layaknya malam ini atau video kali ini. Informasi lagi buat kamu nih yang ingin mengikuti seminar yang saya adakan baik itu secara online maupun offline, dan kebetulan tanggal 31 Juli saya adakan seminar online yang bertajuk atau bertema seminar healing terapi luka batin, membahas banyak hal tentang permasalahan-permasalahan batin. Dan untuk pendaftarannya kamu langsung saja klik link yang ada di deskripsi atau langsung hubungi nomor yang tertera di layar monitor kamu. Terus untuk yang offline ya saya adakan di Surabaya pada tanggal 15 Oktober sama. Untuk pendaftarannya tinggal langsung klik link yang ada di deskripsi atau WA ke nomor yang muncul di layar monitor kamu. Baik teman-teman, nah ngomong-ngomong soal law of attraction, ngomong-ngomong soal hukum tarik menarik, kita sering mendengar istilah abundance atau berlimpah. Memang pada dasarnya syarat untuk mengaplikasikan atau menerapkan hukum tarik menarik itu jiwa kita harus dalam kondisi berlimpah dulu. Nah pertanyaannya, berlimpah itu apa sih sebenarnya? Ini jarang sekali dipertanyakan, tapi banyak yang mengatakan berlimpah. Berlimpah itu apakah memiliki materi mungkin yang banyak gitu? Menurut saya bukan. Kondisi hati yang berlimpah adalah kondisi di mana selalu merasa cukup dan puas. Berlimpah itu bisa bermakna syukur. Berlimpah itu bisa bermakna bahagia. Berlimpah itu bisa bermakna apapun yang sifatnya kebaikan dan merasa diri ini cukup puas. Nah, itu menjadi salah satu alat atau menjadi ketentuan di dalam menerapkan hukum tarik menarik. Kalau orang itu hatinya berlimpah seperti definisi yang saya sebutkan tadi, maka untuk menarik apapun ya, untuk mengaplikasikan ilmunya itu sangatlah mudah. Pertanyaannya, apakah dirimu sudah berlimpah? Itu kenapa banyak yang menjelaskan dari konsep syukur dulu, menghidupkan rasa berlimpah, abundance tadi. Kenapa harus bermental kaya dulu, padahal belum kaya tapi mentalnya harus kaya dulu? Kan harus berlimpah dulu. Nah, pertanyaannya, untuk membentuk diri atau hati menjadi lebih berlimpah itu bagaimana? Kan begitu pertanyaannya. Kamu perlu ikuti beberapa cara yang ingin saya berikan kepada kamu. Untuk apa? Menghidupkan rasa berlimpah di dalam diri. Karena berlimpah itu sifatnya jamak. Tapi kalau poin per poin itu banyak. Ya, poin per poin itu bisa syukur, tenang, bahagia, gak khawatir tentang hidup, ada masalah pun dia enjoy aja. Itu orang-orang berlimpah. Nah, sekarang kita mulai bagaimana caranya meningkatkan hati agar benar-benar dalam kondisi berlimpah. Ya pasti kita akan memulainya dengan rasa syukur. Orang berlimpah itu tidak neko-neko dalam hidup. Tidak neko-neko yang saya maksud adalah tidak mengedepankan syu'udonnya, tidak mengedepankan pikiran-pikiran buruknya, kemudian tidak mengedepankan iri dengki, hal-hal negatif dari dalam dirinya. Nah, untuk menanggulangi itu semua hal-hal negatif yang ada di dalam diri kita, yaitu dengan meningkatkan kualitas syukur. Ada yang bertanya ke saya, sebenarnya poin dari apa yang Gus Baraja sampaikan itu apa sih? Saya dengan santainya menjawab, syukur. Tapi tidak semudah lidah kita mengatakan syukur itu seperti layaknya kita mengucapkan alhamdulillah. Ya, sebenarnya alhamdulillah itu sangat-sangat powerful kalau kita mengerti maknanya dan benar-benar kita bisa menggunakan rasa.
Karena pada akhirnya saya memahami satu hal. Alhamdulillah itu kan sebenarnya kandungannya kata. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillah, mestikan itu membawa dampak atau memberikan efek yang sangat powerful di dalam hati. Jadi sebenarnya poin pertamanya adalah meningkatkan kualitas syukur. Menerima semua apa yang sudah Allah berikan. Tidak melihat dari sudut pandang kita baik atau buruknya, tapi melihat dari takdir yang sudah Allah berikan ke kita. Lebih kepada menerima maksud saya ya. Jadi pertama itu adalah syukur. Yang kedua adalah melatih setiap harinya dengan membiasakan diri untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Karena bagaimanapun kata itu sangatlah berpengaruh untuk apa? Untuk manifestasinya kita. Kata itu bisa mempengaruhi realitanya kita. Kata yang sering keluar itu bisa kita anggap juga sebagai program. Nah, berbicara tentang program itu kan untuk masa depan, bukan untuk hari ini. Kalau hari ini kamu masih dalam kondisi negatif misalkan, masih sangat kekurangan kondisinya, lalu kamu memprogram. Nah, program itu harus kamu sadari bahwa diperuntukkan untuk masa depan. Jadi kamu ibaratnya manifestasinya sekarang, menabungnya dengan kata-kata yang positif itu dimulai dari sekarang. Dan itu akan berlaku nanti di masa yang akan datang. Dari mana rumus ini bisa ketemu? Karena hari ini yang kita dapatkan, hari ini yang kita rasakan adalah hasil dari manifestasi kita di masa lalu. Hasil dari apa yang kita pikirkan di masa lalu. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan masa depan kita? Jawabannya tadi, dengan memprogram atau membiasakan mengucapkan hal-hal yang positif diberlakukan untuk masa depan. Nah, masa depannya itu sampai kapan? Itulah yang akan menjadi misteri. Tapi semakin kamu nyaman, semakin kamu yakin, semakin kamu membiasakan diri, dan pada akhirnya nanti yang negatif-negatif itu baik dari rasa maupun dari lisan itu berkurang bahkan hilang, lebih membiasakan diri untuk mengucapkan hal positif ataupun merasakan hal-hal positif, maka nanti masa depanmu akan lebih baik daripada sebelumnya. Baik, kembali lagi kepada kata. Setelah tadi pertama syukur, kemudian yang kedua katanya diperbaiki. Nanti akan mempengaruhi jiwa kamu, jiwa kita semuanya ya. Apapun yang kamu pikirkan itu akan berubah menjadi perkataan. Jadi asal muasalnya ada di pikiran kita. Ini berkaitan bagaimana caranya mengatasi rasa was-was ya. Karena yang terakhir ini, poin ketiga ini adalah komunikasi dengan Allah. Lebih sering berkomunikasi dengan Allah. Nanti saya akan beritahu ke kamu, nanti saya akan berikan cara-caranya berkomunikasi dengan Allah itu seperti apa. Tidak serumit yang kita pikir sebenarnya, cuma kita tidak membiasakannya saja. Baik, tadi saya mengatakan bahwa manusia itu komplit dengan rasa was-wasnya, ragunya. Apalagi esok harus bagaimana, besok saya bisa apa enggak, besok saya bisa makan apa enggak, dan macam-macam lagi pertanyaannya. Itu sebenarnya disusupi atau dimasuki oleh apa? Oleh prasangka-prasangka yang saya sebut dengan istilah waham ya. Jadi sangka-sangka yang negatif itu muncul di pikiran kita. Itu sangat-sangat berbahaya. Makanya saya dulu pernah mengatakan ke salah satu klien saya, sederhana untuk meruntuhkan was-was itu. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya begini, yang saya maksud adalah petunjuk atau ilham itu datangnya dari Allah ya. Tapi kalau was-was datangnya dari syaitan. Pertanyaan balik dari saya, Anda mau ikut yang mana? Jelas orang beriman akan mengatakan saya akan ikut Allah. Jadi jelas ya di sini ya. Nah, untuk mengatasi itu semua, mengatasi was-was, mengatasi ketakutan yang seharusnya tidak ada di pikiran kita, untuk mengatasi kekhawatiran kita, itu dengan membiasakan diri berkomunikasi dengan Allah. Ini include semuanya. Nanti pada akhirnya ketika kamu sudah melakukannya dengan maksimal, maka hidupmu akan berlimpah, hatimu akan berlimpah, kamu akan terus merasa berkecukupan, dan pada akhirnya ketika kamu sudah berlimpah, hatimu akan Allah bahagiakan. Dan kamu tahu ketika kamu bahagia, Allah akan datangkan banyak rezeki dari berbagai arah, dari segala jalan. Baik, saya lanjut ya. Berkomunikasi dengan Allah setiap waktu, sesempatnya, seingatnya. Cobalah untuk berkomunikasi dengan Allah. Sederhana kok. Ini bahasa hati, ini bahasa ruhaniyahnya kita. Karena spiritual itu sudah ada dalam diri kita. Contoh misalkan ya, nanti kamu tinggal aplikasikan dalam keseharian. Kalau saya menemukan sesuatu yang baik, saya mengatakan, ya Allah, sungguh luar biasa ciptaanmu. Ya Allah, pagi hari ini luar biasa aku rasakan. Ya Allah,
Ternyata ketika mengingatmu, berkomunikasi seperti ini membuat diriku semakin tenang. Ya Allah, kalau memang ini kehendak-Mu, saya berusaha untuk terus menerimanya. Ya Allah, berikan setitik keajaiban darimu kepadaku. Ya Allah, berikan kebahagiaan itu untukku. Itu adalah bentuk-bentuk komunikasi kita dengan Allah. Ya, bentuk-bentuk komunikasi kita dengan Allah. Mestinya 5 waktu ketika kamu sholat, itu kamu gunakan dengan maksimal. Tapi tidak sedikit ketika sholat hatinya atau pikirannya kemana-mana. Tapi nggak jadi masalah. Nah, yang namanya sebuah proses, yang namanya ibadah dari apa ya, yang kita lakukan masing-masing itu kan berbeda. Jadi sederhananya adalah membiasakan diri berbicara atau berkomunikasi dengan Allah. Kalau sudah berkomunikasi dengan Allah, akan menghidupkan rasa tenang di dalam diri. Nah, ketika tenang itu kamu akan berlimpah, berkecukupan, tenang, puas, syukur, ya, selalu ngerasa cukup dan selalu ngerasa bahagia. Itulah orang-orang berlimpah. Pelajari ini, praktekkan ini dalam keseharianmu, dan ketika ini benar-benar sudah nyaman di hatimu dan sudah mampu mengeluarkan hal-hal negatif dari dalam dirimu, maka kamu sudah dalam kondisi berlimpah. Setelah kamu tenang, setelah kamu syukur, dan setelah kamu puas dengan kondisimu saat ini, merasa bersyukur, cukup ya maksudnya ya, barulah kamu praktekkan ilmu hukum tarik menarik, law of attraction ataupun rahasia keajaiban doa. Ini akan mempermudah. Nih bocoran terakhir buat kamu ya. Yang bermasalah saja hatinya, yang memiliki tekanan saja hatinya, ketika diprogram dia bisa mengaplikasikannya. Apalagi kalau kamu sudah benar-benar berlimpah, mestinya kamu sangat bisa untuk mempraktekannya dan bahkan lebih cepat. Semuanya tergantung atau kembali lagi kepada kamu. Dan untuk kamu yang memang ingin percepatan, kemudian ingin membenahi hati menjadi hati yang berlimpah, ikuti seminar yang saya adakan. Untuk informasinya langsung cek di deskripsi, semuanya jelas di sana. Terima kasih teman-teman. Saya mohon pamit. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kamu, dan sampai ketemu di video-video berikutnya dengan hati yang bahagia, dengan hati yang berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.